Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang dilakukan oleh individu atau organisasi dan seringkali dengan melanggar hukum. Ini dapat mencakup berbagai bentuk seperti suap, penggelapan, pemerasan, nepotisme, dan juga favoritisme. Dampak dari korupsi yaitu yang pertama ada ekonomi, mengurangi investasi asing, meningkatkan biaya untuk bisnis dan mengurangi efisiensi ekonomi, lalu menghambat pertumbuhan ekonomi. Setelah itu ada dampak sosial, yaitu menurunkan kualitas layanan publik atau pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur, memperparah kemiskinan dan ketidaksetaraan, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi. Lalu dampak politik, yaitu melemahkan institusi demokrasi dan penegakan hukum, memperkuat jaringan politik yang tidak sehat dan oligarki, lalu mengurangi partisipasi politik dan kepercayaan publik dalam proses demokrasi, lalu dampak hukum, merusak integritas sistem peradilan, menyebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum, dan meningkatkan budaya impunitas. Bentuk-bentuk dari korupsi secara gamblang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, dan 30 jenis tindakan pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut: merugikan keuangan negara, yaitu melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Lalu suap menyuap, yaitu menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, lalu pegawai negeri menerima suap, dan lain-lain. Setelah itu ada penggelapan dalam jabatan. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membayarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan tersebut. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. Lalu yang keempat ada pemerasan. Setelah itu ada perbuatan curang, yaitu pemborong atau ahli bangunan berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, dan lain-lain. Setelah itu yang keenam ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Setelah itu ada gratifikasi, yaitu pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK dalam jangka waktu 30 hari. Setelah itu ada nilai-nilai anti korupsi, yaitu yang pertama ada kejujuran. Jujur merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi. Karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapatkan kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Bagi seorang mahasiswa, kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tindak melakukan kecurangan akademik. Misalnya, tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memasukkan nilai. Lebih luasnya, yaitu contoh kejujuran secara umum di masyarakat ialah dengan selalu berkata jujur dalam menunaikan tugas dan kewajiban, misalnya sebagai seorang aparat penegak hukum ataupun sebagai masyarakat umum dengan membayar pajak. Setelah itu ada kepedulian, yaitu nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus, serta memantau kondisi infrastruktur di kampus. Selain itu, secara umum sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama, seperti dengan turut membantu jika terjadinya bencana alam, serta turut membantu meningkatkan lingkungan sekitar tempat tinggal maupun di lingkungan tempat bekerja, baik dari sisi lingkungan alam maupun sosial terhadap individu dan kelompok lain. Selanjutnya ada kemandirian, yaitu di dalam beberapa buku pembelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin ke orang lain. Lalu selanjutnya ada kedisiplinan. Manfaat dari disiplin ialah seseorang dapat menciptakan tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik. Selanjutnya ada tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jikalau terjadi apa-apa, boleh menuntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Selanjutnya ada kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, dan juga daya tahan.
Lalu, ketabahan, keteguhan, dan juga pantang menyerah. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Setelah itu ada kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros dan tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Setelah itu ada keberanian, dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada keadilan. Keadilan berdasarkan arti katanya yaitu sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial. Secara jelas dicantumkan dalam Pancasila, sila kedua dan juga kelima, serta dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi secara umum, yaitu faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi faktor-faktor struktural, faktor individu, faktor situasional. Berikut adalah penjelasan lebih lanjutnya, yaitu yang pertama ada faktor struktural, di mana kondisi ekonomi, sistem hukum, dan regulasi yang lemah, ketidaksepantaran, dan kompleksitas birokrasi. Lalu yang kedua ada faktor individu, kegagalan moral dan etika, ambisi dan kekuatan kondisi pribadi dan ekonomi. Lalu yang ketiga ada faktor situasional, yaitu tingginya kesempatan untuk korupsi, norma sosial yang mengizinkan korupsi, kurangnya akuntabilitas dan juga transparansi. Untuk mengurangi melakukan korupsi, seseorang dapat mengadopsi kebiasaan hidup yang mengedepankan integritas, transparansi, dan juga tanggung jawab. Di antaranya yaitu ada integritas dan juga etika, lalu buka dan jujur, berkomunikasi secara terbuka dan jujur dalam segala hal, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, lalu mematuhi aturan, meningkatkan pendidikan, memupuk kepemimpinan yang baik, yaitu memiliki kualitas kepemimpinan yang baik dengan mempertahankan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain, lalu mengimplementasikan kepengawasan yang ketat. Setelah itu fokus pada kesejahteraan umum.